Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dalam kelas tanpa bertemu, kamu akan menyampaikan materi tentang manfaat perubahan energi. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak materi berikut ini. Check it out. Baik, gambar apakah ini? Ya, betul, itu adalah gambar setrika. Menyetrika merupakan salah satu contoh pemanfaatan perubahan bentuk energi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh lain perubahan energi adalah ketika kita melakukan aktivitas berolahraga seperti lari atau bersepeda. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia berasal dari makanan. Manusia setiap hari membutuhkan makanan sebagai sumber tenaga. Dengan tenaga tersebut, manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti belajar, bekerja, dan berolahraga. Baik, tahukah Anda semua? Contoh lain dari perubahan energi adalah yang pertama, perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya saat proses fotosintesis. Yang kedua, perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya seperti tadi, setrika, penanak nasi atau rice cooker, dan solder listrik. Yang ketiga, perubahan dari energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang keempat, perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya radio, handphone, dan laptop. Yang kelima, perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik, misalnya dinamo atau generator. Dan yang keenam, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik, dan masih banyak lagi. Oke, setelah menyimak penjelasan dari Pak Mamu tentang manfaat perubahan energi, semoga semuanya bisa mengerti dan memahami penjelasan dari Pak Mamu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam setiap alat-alat yang tadi dijelaskan, sudah tentu kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Untuk menggunakan alat-alat tersebut, biasanya ada teks petunjuk penggunaan atau panduan atau juga instruksi menggunakan alat-alat tersebut. Kamu pasti pernah membaca teks petunjuk tersebut kan? Seperti teks petunjuk pemakaian alat-alat elektronik. Nah, biasanya teks petunjuk memberikan petunjuk secara jelas, sistematis, dan komunikatif. Oleh karena itu, bahasa dalam teks petunjuk menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Berikut akan Pamo sampaikan 4 jenis teks petunjuk yang ada. Yang pertama adalah teks petunjuk penggunaan, seperti teks petunjuk penggunaan obat yang ada di kemasan obat, yang berisi tentang kegunaan obat, komposisi obat, larangan penggunaan obat tersebut bagi sebagian orang, petunjuk pemakaian obat tersebut, dan cara menyimpan obatnya. Teks petunjuk penggunaan obat dibuat agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan obat tersebut. Yang kedua, teks petunjuk pembuatan, seperti teks petunjuk pembuatan mie instan, kopi, dan kue yang tercetak di dalam kemasan. Yang ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu, seperti teks yang ada di majalah atau di koran yang biasa kita sebut dengan tips. Dan yang keempat, teks petunjuk arah, seperti terdapat di surat undangan berupa denah. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih.